Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube-nya Mister US Bagi ya. Dan kesempatan ini kita sedang melakukan uji kompetensi saya sebagai prodi teknik kendaraan ringan di SMA Tri Asifa, yang mana mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk anak SMK ya. Nah, di dalam kesempatan uji kompetensi ini ya, peserta yang berikutnya ini sedang melakukan pemeriksaan atau overhaul motor starter. Nah, motor starter ini merupakan salah satu yang penting pada unit kendaraan, sehingga para siswa itu memahami bagaimana kalau terjadi sesuatu pada motor starter malfungsi. Artinya malfungsi itu tidak bisa menggerakkan memutarkan engine ya. Yang mana di sini ada langkah-langkah pemeriksaan ya. Karena kita melakukan selain servis juga overhaul ya. Yang mana di dalam overhaul ini para siswa ini akan memeriksa lihat ya, lembar kerjanya ya. Yang mana akan memeriksa setelah dibongkar ya, ini memeriksa komponen motor starter ya. Di antaranya kita cek dulu kondisi awal daripada motor starter ya. Kemudian setelah aksial poros armatur ya pada motor starter ya. Kemudian juga kedalaman alur komutator, karena sangat berpengaruh ya kedalaman alur komutator itu, sehingga tidak terjadi konslet antara segmen ya, sehingga menyebabkan motor starter itu malfungsi ya. Kemudian juga memeriksa run out komutator ya. Nah, contoh pemeriksaan run out komutator itu seperti ini ya, sehingga apabila terjadi keausan atau tidak standarisasi ya dengan diameter komutator itu sendiri, maka akan menyebabkan motor starter itu sulit untuk beroperasional ya. Nah, mudah-mudahan ya, selain pengecekan solenoid juga ya, nah mungkin ini menjadikan pemahaman ya buat pemilik kendaraan ya, bagaimana kita harus merawat motor starter. Kemudian ya, nanti hasilnya prinsip kerjanya ya, kita akan lihat di simulasi motor starter ini ya. Ini ada stand pengisian starter dan alternator ya. Nanti akan para siswa, para peserta uji kompetensi itu akan memahami ya bahwa sistem yang ada pada motor starter ya, yang bagian yang ini nanti ya, ini harus berfungsi ya. Nah, oke. Nah, ini untuk mengecek ya bahwa sistem yang ada di sini ya, sehingga kita akan ketahuan ya berapa drop tegangan ketika motor starter ini dioperasikan. Karena perlu dipahami ya bahwa pemilik kendaraan ini apabila bermasalah pada motor starter, biasanya ada kendala-kendala. Satu, sulit bergerak ya. Kemudian juga kita harus memahami, jangan apabila engine itu sulit untuk hidup, jangan lakukan berulang-ulang kali, karena itu akan menyebabkan drop tegangan ya pada motor starter. Nah ya, nah kita menggunakan simulasi ini ya untuk motor starter ya. Kita udah on kan kunci kontaknya. Nah, baterainya udah terkoneksi ya, karena baterainya di bawah ya, bahwa di sini ada charger, kemudian ada power AC ya untuk sistem pengisian ya, kemudian ada switch on ya.
kemudian ada kontak. Nah, kontak ini adalah kunci kontak sebagai pemutus penghubung untuk melengkapi motor starter ya. Nah, oke, kita lihat ya bahwa baterai yang ada itu 11,6 volt ya. Kemudian memiliki di baterai 11,6 volt ini memiliki ampere 11,9. Nah, pertanyaannya ya, apakah motor starter itu bisa hidup ya? Nah, sedangkan standarisasi daripada baterai itu adalah 12 volt ya. Dari mana kita bisa menghitung baterai menghasilkan 12 volt? Untuk baterai basah atau baterai kering ya, bahwa baterai itu ada 6 sel ya. Ada kutub positif, ada kutub negatif ya. Nah, setiap sel baterai, terutama baterai basah ya, yang direndam elemennya oleh cairan elektrolit itu menghasilkan 2,3 volt. Jadi kalau dipastikan rata 2 volt saja ya, berarti 6 kali 2 itu 12 volt. Nah, jadi kalau baterai itu melebihi kapasitas 13 volt sangat wajar, karena per satu sel baterai itu 2,3 volt. Nah, untuk memastikan bahwa tegangan baterai pada voltmeter ini menunjukkan 11,5, ampernya 11,9. Nah, saya yakin ya, baterai ini diuji tanpa beban itu tidak akan berputar. Kenapa? Limit tegangan itu tidak sesuai dengan kebutuhan kapasitas motor starter ini. Kita coba di sini ya, pada indikator ya, kita cek. Nah, ketika kita on kan dari 11,6 itu terjadi drop tegangan menjadi 8,11 ya. Sehingga baterai yang di bawah standar 12 volt itu tidak memiliki kemampuan untuk start motor starter. Jadi jangan dulu apabila motor starter itu tidak siap untuk start, jangan dulu menjas bahwa motor starter itu rusak. Tapi Anda harus melakukan pengecekan baterai dengan menggunakan alkometer ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk pemilik kendaraan juga para siswa SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe ya channelnya Mr. WS.